اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Hurul Kiram, jamaah Bapak dan Ibu, para hadirin Masjid Nurul Huda yang semoga Allah muliakan. Pertama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya dengan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini menjadi pemberat mizan kebaikan kita, pemberat timbangan kebaikan kita saat kala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa kepada seluruh umat Nabi Muhammad, wabil khusus pada orang-orang soleh, para alim ulama, para guru kita, para tokoh serta mereka orang-orang soleh semuanya dimanapun berada. Wabil khusus saudara kita yang baru saja pergi meninggalkan kita, Bapak Wira rahimahullah ta'ala. Sama-sama kita kirimkan doa terbaik, kita kirimkan hadiah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Semoga dengan banyaknya orang-orang baik yang mendoakan saudara-saudara kita yang pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya itu menjadi tambahan bekal kepada semuanya. Amin. Amin. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Sabtu yang spesial ini kita insyaallah akan mengkaji satu kitab yang cukup populer, kitab klasik. Karena kemarin Al-Arba'in An-Nawawiyahnya sudah selesai 42 hadis yang sudah diselesaikan dalam kurun waktu hampir 2 tahun kalau saya tidak lupa. Maka hari ini kita melanjutkan kitab Nashaihul Ibad, ya, suatu karya dari ulama di Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar asal dari Banten, menjadi seorang guru besar di Hijaz, di Makkah Al-Mukarramah pada masa itu, sehingga punya banyak karya dan banyak murid-murid yang pulang ke Indonesia untuk mendakwakan Islam. Di antaranya kitab yang beliau susun adalah kitab Nashaihul Ibad, berisi tentang nasihat-nasihat untuk para hamba. Kitab ini merujuk banyak kepada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar pengarang kitab Fathul Bari, sehingga bobot ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini biasa juga kitab ini, sekedar tambahan informasi, kitab ini biasa dikaji di kalangan santri, ya, dengan cetakan kertas juga masih warna kuning. Jadi yang disebut kitab kuning yaitu karena kitabnya dicetak warna kuning, dan dulu para kiai ketika mengajarkan santrinya di kala itu memang rata-rata kitabnya dicetak pakai warna kuning. Mungkin kalau ada kertas warna biru bisa dicetak warna biru, ke depan jadi kitab biru. Bukan masalah warna kuning atau birunya, tapi bobot dan isinya yang harus kemudian difokuskan oleh sebagian orang. Makanya ketika disebutkan kitab kuning itu sesuatu hal yang melekat pada para kiai kita, ya, dan itu dikaji di santri-santrinya, ngaos, dares dan seterusnya. Maka anggaplah pagi hari ini kita semua mencoba jadi mahasantri, ya, jadi santri yang ngaji kitab kuning. Insyaallah kita ambil keberkahan dari para ulama kita lewat kajian-kajian ilmu, karena sesungguhnya wat ta'allum, dalam seorang belajar, fitaki, ya, orang kalau mau dapatkan ilmu itu dengan menerima talaki.
budda min wujudil ustaz, maka harus ada gurunya. Maka umat Islam itu ya dia harus punya guru spiritual, guru yang senantiasa mengingatkannya kepada kebesaran Allah dan mengingatkan kepada akhirat, sehingga bisa ada bimbingan-bimbingan yang didapatkan. Maka di antaranya adalah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita ingin membacakan suatu kajian dari beliau di bab Sunani, di bab pembahasan yang dua perkara. Disebutkan wa qala alaihi salam, menukilkan dari hadis Nabi SAW, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil aqwal maitata bima'il matar. Anggaplah tema pagi hari ini tentang ihya'ul qalbi, tentang upaya seorang hamba menghidupkan hati. Karena hati atau qalbu itu kalau tidak dihidupkan ya bisa mati, Pak. Ya, makanya orang yang qalbunya mati itu dikasih nasihat tidak pernah didengarkan. Masuk telinga kanan belum sampai tengah sudah keluar lagi ke telinga kanan. Jadi kalau masuk kiri, masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan masih singgah sedikit di tengah. Tapi kalau masuk ke kanan, keluar lagi, membar balik, maka itu qalbunya mati. Maka bahaya bagi seseorang yang qalbunya mati. Ada seorang ahli zikir, rajin berzikir, rajin beribadah kepada Allah, kok qalbunya mati? Di antara bentuk qalbu mati itu apa? Meremehkan orang lain, suka meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan suka kemudian ya, sukanya itu menolak kebenaran. Ketika disampaikan itu kebenaran, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah menerima karena disampaikan bukan dari kelompoknya. Nah, ini yang paling berbahaya hari ini. Umat Islam diuji. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian bermajlis dengan para ulama. Maksudnya bermajlis itu ngaji, Pak. Karena hari ini ada sebagian masyarakat kita, terutama masyarakat kita di perkotaan, kalau dia bermajlis ilmu itu kadang tujuannya geser dari untuk mengaji, cuma numpang selfie, foto-foto. Nah, makanya kalau ulama yang datang adalah dai kondang atau ustadz yang kondang, rame itu masjid penuh. Tapi orang datang ke sana karena mau melihat, mau numpang selfie nanti sama ustadznya, sama talentnya, gitu ya. Akhirnya ilmunya nggak dapat. Maka Imam Al-Ghazali disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan bermajlis ilmu itu fata'alum, ya, tujuan daripada ngaji itu yaitu untuk mendapatkan ilmu, belajar. Yang dengan ilmu itu lil amal, untuk beramal, wal amal bih, kata Imam Nawawi, bahkan untuk diamalkan. Dan ilmu yang diamalkan itu tujuannya apa? Tujuannya ikhlasun niyah, an-niyatul ikhlas biwajhillahi ta'ala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kalau kemudian pergeseran, maka hilanglah berkahnya majelis ilmu. Maka kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah bermajelis ngaji dengan para ulama. Yang mana disebutkan para ulama? Di sini disebutkan oleh para muallif, yaitu ulama ayyu fa innal ulama thalathatul aqsam. Maka ada 3 pembagian ulama di sini. Yang pertama adalah ulama bi ahkamillah ta'ala, yaitu ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Allah. Wa hum ashabul fatwa, mereka punya otoritas untuk berfatwa. Nah, ini ulama yang seperti ini, ulama yang mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang mubah. Jadi dia mengerti hukum-hukum Allah.
Jangan sampai kemudian ditanya, Pak Ustaz, saya mau menikah lagi. Misalkan ada orang datang ke Pak Kiai, saya mau nikah lagi, apa hukumnya Pak Ustaz? Oh, itu dianjurkan. Padahal istrinya udah 4, misalkan. Maka orang yang menambah istri setelah 4, kuotanya poligami itu 4. Dalam Al-Quran dibatasi 4 saja. Tiba-tiba kata kiainya boleh, ya nikah lagi. Padahal di saat seperti itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka bagi yang mampu batasnya 4 saja dalam Islam. Kalau nggak mampu cukup 1, supaya bisa menjadi wasilah kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebutkan di sini wala ulama bidzatillahi faqat wa humul hukama. Ada orang-orang yang mereka diberikan hikmah oleh Allah sehingga buah tuturnya, ya, buah tutur perkataannya atau disebut di dalam kitab bahasa Melayu petuah-petuahnya itu bijaksana, ya, bijaksana bukan bijaksini, bijaksana, proporsional, objektif, adil, sehingga orang yang seperti ini akan melihat kebaikan-kebaikan dengan banyak menginspirasi dalam nilai kebaikan. Maka semangatnya apa? Semangatnya mengajak untuk kepada perbaikan dan menghadirkan nilai-nilai kebaikan. Maka tidak ada kemudian orang-orang yang diberikan hikmah ini membuat kegaduhan di tengah masyarakat, tidak ada. Karena mereka memiliki petuah-petuah yang landasannya disebutkan di sini bima'rifatillahi wa asraqat asrarihim bi anwari jalalillah. Disebutkan karena mereka punya fondasi pengenalan Allah, ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah yang baik, dan mereka juga diberikan diungkap oleh Allah rahasia-rahasia bi anwari, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ilmunya berkah. Jadi ilmunya itu berkah, makanya buah tuturnya itu penuh hikmah. Ya, penuh hikmah. Yang ketiga wal ulama, ya, bil qismai wa humul kubara wa humul, yang pertama kubara, yaitu mereka orang-orang yang berpengaruh besar, ya. Yang kedua kemudian wal ulama ar-rabbani, yaitu ulama-ulama yang berpegang teguh kepada kitabullah was sunnah, serta berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran Islam yang otentik. Nah, ini hari ini yang hilang ini dari tengah masyarakat kita, sehingga kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, disebutkan jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Maka kata beliau, bermajlislah kepada ulama-ulama yang membesarkan Allah, ulama-ulama yang besar, wasailul ulama, dan bertanyalah kepada ulama, terutama ashabul fatwa, ulama-ulama yang memang mengerti hukum-hukum Allah. Jadi jangan nanya suatu hukum kepada orang yang tidak ahli. Nah, ini sekarang masyarakat kita ini ditengoknya orang sudah pakai sorban sedikit, pakai sarung, pakai kopiah, sudah langsung dikiaikan. Dia nanya suatu hukum padahal belum tentu itu orang tahu. Termasuk demikian habaib, demikian yang lain-lainnya. Maka kita mesti, ya, mengetahui otoritas ulama yang mana. Karena di tengah masyarakat orang pintar memimpin doa bisa jadi ulama. Nah, ini masalahnya. Sehingga akhirnya banyak orang yang ulama, antara yang ulama dengan yang tidak ulama, beda-beda tipis, ya. Yang ulama itu yang mengerti tentang ulum syar'i, dia belajar, punya guru, runtut belajarnya, punya kurikulumnya. Nah, itulah ulama. Mungkin ilmunya, dan dengan ilmunya dia menguasai disiplin ilmu. Bukan orang yang sekedar
pakai sorban, pakai sarung. Ya, nanti akhirnya sulit kita membedakan antara mana kiai, mana dukun, ya, mana ulama benaran, mana yang ulama sekedar ulama-ulamaan. Ya. Maka di sini pentingnya ya alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil ulama, dan mendengarkan petua-petua ulama. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalbal maita binuril hikmah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan qalbu, ya, qalbu yang mati. Ya, di sini disebutkan al-qalbal maita binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi untuk membersihkan atau bahkan untuk menghidupkan hati yang mati perlu bermajelis ilmu. Ya, untuk bermajelis ilmu. Orang yang sudah hidup hatinya sering bermajelis ilmu itu tambah lembut kalbunya. Ada kalbu, ada kalbu, beda Pak. Kalau dalam bahasa Arab, kalbu itu sesuatu yang bolak-balik. Ya, itulah disebutkan hati. Ya, hati, hati waspada, karena kalbu itu sifatnya bolak-balik. Kadang kita hari ini mau ngaji, pekan depan belum tentu mau ngaji. Ada orang yang mau datang sholat berjamaah, besoknya malas. Nah, itulah kalbu bolak-balik. Makanya supaya ditetapkan daftar berbasis ilmu, kata Nabi, dan dengarkan petua-petua ahli hikmah, yaitu orang-orang soleh yang menginspirasi dalam kebaikan. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Allah akan menghidupkan kalbunya orang mati karena dia datang bermajelis ilmu, dia dengarkan petua-petua para orang-orang soleh yang dengannya hidup hatinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang kering kerontang, yang tandus, ya, sebagaimana datangnya dengan air hujan, jadi hiduplah itu bumi. Maka demikianlah perumpamaan orang-orang yang kalbunya dihidupkan Allah karena mau ngaji, karena mau mendengarkan nasihat dan petua-petua dari orang-orang soleh. Maka wajar dalam riwayat disebutkan fi riwayat At-Tabrani, dalam riwayat Tabrani, dan an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, jari seluruh para wasailul ulama wa khalidul hukama, dan berinteraksilah dengan para orang-orang soleh. Nah, jadi kita bergaul, berinteraksi dengan orang soleh itu selalu mendapatkan inspirasi, Pak. Maka dari dulu saya percaya orang yang sering berinteraksi dengan orang-orang soleh maka akan muncul inspirasi. Contohnya, kita bergaul dengan orang soleh yang selalu nyumbang untuk menjadi donatur masjid. Kemudian dia ceritakan, saya dulu masih mudanya begini, bisnis ini sehingga sukses, sehingga bisa turut berdonasi, turut berzakat, turut berinfak untuk kebaikan-kebaikan. Maka ada orang-orang yang kemudian berinteraksi, mendengarkan, bercakap, akan terinspirasi. Luar biasa, saya juga ingin seperti itu. Jadi memang dalam Islam kaidahnya interaksi akan melahirkan inspirasi. Jadi kadang saya tidak percaya dengan ada meditasi itu, karena meditasi itu orang berdiam diri dengan ritual tertentu supaya dapat inspirasi. Padahal yang jelas nyata kita berinteraksi dengan orang soleh, duduk bermajelis itu, ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan. Maka disebutkan di sini, apa binuril hikmah itu apa? Supaya hidup kalbunya itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau jawab? Binuril hikmah, hidupnya hati itu dengan cahaya hikmah. Pertanyaannya, apa itu nurul hikmah itu? Kalau nurul huda, nama-nama masjid kita. Kalau al-hikmah, musolah kita. Tapi disebutkan sini nurul hikmah, binuril hikmah. Apa itu cahaya-cahaya hikmah? Ayyul ilmu an-nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Di dalam riwayat lain, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ma'rifatul haqqi wal amal bih, yaitu mengenali kebenaran
dan dia mau berpegang teguh pada kebenaran, memegang prinsip kebenaran. Dalam ajaran agama, kebenaran ya, itu mutlak datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan termasuk yang ragu. Kalau kata Allah ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada alam barzakh sebagai gerbang untuk masuk ke akhirat, dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau kata Allah demikian, itu pasti. Ya, maka kita mengenali kebenaran, kita yakin itu semua, itulah iman. Itulah iman. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi, terdapat di dalam kitab yang sama ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathin baliyat." Sebutkan hadis Nabi SAW, akan datang suatu zaman, sayati zamanun, akan datang suatu era, suatu masa di mana ala ummati yafirruna minal ulama, di mana umatku, kata baginda Nabi, artinya umat Islam, umatku yafirruna minal ulama, akan berlari jauh dari ulama. Maksudnya apa? Gak pernah datang lagi ke sini, gak pernah ngaji dia. Maka Nabi jauh hari sudah mewanti-wanti, sayati ya, zamanun, akan datang suatu masa, suatu era di mana ala ummati, umatku itu yafiruna minal ulama, akan berlari menjauh dari ulama, gak pernah mau ngaji, gak pernah mau daras, gak pernah ngaos, benar-benar gak ada bimbingan, gak pernah dekat dengan ulama. Wal fuqaha, dan para ahli-ahli fikih, sehingga dia tidak bisa lagi membedakan. Bahkan hari ini banyak orang yang meninggalkan sholat tanpa mengetahui apa sebenarnya hukum daripada sholat itu sendiri. Berapa banyak orang Islam, terutama di daerah-daerah yang memang awam, yang bahkan menganggap sholat itu wajib bagi yang mau katanya. Kalau nggak mau nggak wajib katanya. Nah ini kan berbahaya. Kenapa? Karena jauh dari para fuqahanya. Maka kata baginda Nabi, fayabtalihimullahu bi thalathi baliyat, maka Allah akan menimpakan kehinaan, musibah dengan 3 hal. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini harus menjadi catatan kita bersama. Jangan-jangan itu ada di keluarga kita, jangan-jangan itu ada di tengah masyarakat kita. Yang pertama, ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakah, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Kata baginda Nabi, kehinaan yang 3 itu, yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, dicabutnya, diangkatnya keberkahan dari income atau penghasilan mereka. Nah ini kalau kita sudah menyaksikan ada orang gajian mendapatkan penghasilan banyak juga kurang, ya, banyak juga masih ngeluh, hilang berkahnya. Nah ini jangan-jangan kena ini dari sini. Kenapa itu terjadi? Karena umat sudah nggak mau bermajelis ilmu dengan para ulama, dengan para fuqaha. Umat sudah menjauh dari ulama. Begitu ada konser musik, satu lagunya artis, ya, artisnya diundang 10 juta untuk ngaji, bahkan cuma 500.000 guru TPA. Nah ini problem masyarakat kita. Undang acara konser musik yang di dalamnya yang ada urusan akhiratnya, itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tapi untuk menggaji guru-guru TPA yang setiap hari mengajarkan abadafa kepada anak-anak kita, mengajarkan berwudu dan cara sholat, cuma dikasih 500.000 per bulan. Wah ini hilang berkahnya, penghasilannya
nggak berkah, gajinya yang diterima nggak berkah. Kenapa itu terjadi? Karena umatku, kata Nabi Muhammad SAW, jauh berlari dari bimbingan ulamanya, jauh dari fuqahanya. Maka kita bertanya-tanya, apakah ini ada di zaman kita? Karena Nabi sebutkan, saya di zaman akan datang masanya, eranya, tahunnya, di mana umat akan berlari sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari penghasilannya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini orang beriman itu bukan perkara banyak atau sedikit dalam masalah penghasilan. Yang paling utama adalah keberkahan. Ada orang yang gajinya 2 digit, 3 digit, tapi kalau kemudian jantungnya bocor, ginjalnya bocor, nggak tenang juga hidupnya. Makanya orang yang berkah itu dengan penghasilannya tenang hidupnya, khusyuk sholatnya, karena dia ngerti betul banyak yang disyukuri, sedikit yang disabari. Jadi orang-orang yang selalu syukur, sabar, syukur, nah ini orang yang luar biasa. Dia bekerja keras, profesional, tidak malas-malasan untuk mencari penghasilan yang halal dan thayyibah sehingga berkah. Tapi ada orang yang sudah tidak peduli, Pak Ustaz, saya nggak peduli. Orang sekarang ini yang haram aja susah, apalagi yang halal. Logikanya dibalik, Bapak Ibu sekalian. Padahal yang benar, kalau masih ada yang halal, kenapa mesti yang haram? Harusnya begitu kalau orang beriman. Karena dia tahu betul keberkahan kalau sudah dicabut, sebanyak apapun gak ada gunanya. Stres. Banyak orang-orang kaya itu stres, Pak. Takut uangnya dicuri orang, takut uangnya disalah-gunakan dan seterusnya. Padahal orang-orang yang berkah, dia datang ke masjid 50.000 setiap subuh, masukkan kotak infak mudah, tenang, tambah dekat sama Allah, tambah bekalnya. Karena harta itu sejatinya cuma ada 3. Harta yang dimakan akan menjadi kotoran, dan harta yang disimpan akan menjadi warisan bahkan rebutan. Tapi harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan, itulah yang membahagiakan dan itulah yang menyelamatkan. Jadi harta itu tidak ada yang 4, cuma 3 saja. Maka ternyata suatu zaman itu kata baginda Nabi akan nanti datang, ya umat nggak lagi mau ngaji, lari dari ulama menjauh. Ya. Faktor yang kedua karena memang ulama sudah mulai sedikit, Pak. Ilmu sudah dicabut dengan wafatnya ulama. Maka yang tersisa nanti adalah ulama-ulama palsu. Ulama-ulama palsu ini yang kalau dia dilihat, ya hanya melalaikan kepada Allah, nggak pernah mengajak kepada majelis dan mengingat akhirat. Maka ulama rabbani, ulama kategori ulama yang benar-benar ulama di sisi Allah, innallaha innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Surah Fatir ayat 28 itu, hanya saja mereka yang punya rasa takut kepada Allah, senantiasa mengagungkan Allah, mereka itulah ulama. Jadi dengan rasa takutnya dia ingatkan orang akhirat, ada akhirat, hati-hati dunia akan ditinggal cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ya, akan pulang kita menuju Allah ke kampung akhiratnya. Perjalanan itu panjang, butuh bekal yang tidak sedikit, dan bekal di sana bukan harta, bukan pula jabatan, tapi bekal di sana adalah amal soleh. Maka kalau sudah diangkat, bagaimana supaya keberkahan itu diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Dekati majelis ilmu para ulama yang mengingatkan kita kepada akhirat kita. Jadi orang kalau hidupnya akhirat bang enak, nggak rebut-rebutan, banyak rebut jabatan, rebut ini, rebut itu, karena dunia. Coba kalau akhirat yang dia orientasikan, maka semangatnya adalah berlomba dalam kebaikan. Ya, dalam hal dunia kalau di sana
dia berlomba. Tapi kalau dalam hal perkara dunia yang tidak ada kebaikan akhirat, dia tinggalkan. Ya, lomba-lombaan korupsi yang buat apa? Di Indonesia ini trennya kan lomba-lombaan korupsi, makanya angka korupsi meningkat terus. Ya, belum lagi kemudian para hakim-hakimnya yang menerima suap, ya, menerima korup dan gratifikasi dan lain sebagainya. Dunia semua yang dipikirkan. Padahal besok itu dia belum pasti hidup. Besok nggak tahu dia meninggal atau sekarang. Makanya sebelum waktu itu datang, disadari orang-orang yang mendekat kepada ulama, ingat kepada akhiratnya, agar yarfa'ullahu barakah min kasbihim, agar penghasilannya tidak dicabut keberkahannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, akan ditimpakan musibah besar kepada umatnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Yusallitullah, Allah akan menghinakan mereka dengan munculnya sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Di antara pemimpin yang zalim itu yang mana, Pak? Yang korupsi. Itu jelas. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang pro sama asing dan asing, ya. Pemimpin yang tidak peduli dengan masyarakat dan rakyatnya, pemimpin yang janji-janji palsu saat kampanye, pemimpin yang menjanjikan lapangan pekerjaan sekian juta. Ini ada yang seperti itu nggak? Saya tidak tahu nih, Pak. Iya. Soalnya sultanan zaliman ini memang ditimpakan oleh Allah. Karena apa? Umat ini jauh dari ulama. Banyak ulama yang kemudian akhirnya apa? Ulama tergoda dunia. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan ulama kalau dia sudah dekat dengan penguasa, dia dapat jabatan, maka akan berpotensi menjadi ulama ulama yang jelek. Kenapa? Bergelimpangan dunia, jauh dari akhirat. Ya. Maka ini berbahaya sekali. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, pemimpin-pemimpin yang zalim. Di antara termasuk pemimpin yang zalim adalah pemimpin-pemimpin yang otoriter, pemimpin-pemimpin yang mengkriminalisasi rakyatnya. Orang mengkritik ditangkap. Ini dia. Padahal kritikan itu karena sayang orang. Kadang orang sayang, orang mengkritik. Yang punya jalur menasehati, silahkan dinasehati. Bisa ketemu langsung kalau ada aksesnya. Nasihatkan, Bapak ini pemimpin. Dalam Islam itu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Salah satu yang mendapatkan naungan saat tidak ada naungan selain naungan Allah nanti di hari kiamat, Pak. Dan balasannya surga. Tapi kalau pemimpin yang janji palsu, yang suka bohongi rakyat, kalau ditagih mana janjinya bohong lagi, menipu rakyat, maka dalam satu hadis disebutkan pemimpin yang diharamkan masuk ke dalam surga adalah pemimpin yang menipu rakyatnya. Ya, makanya kalau udah seperti ini, naudzubillah. Ya, entah di mana ini pemimpin yang zalim ini. Di negeri Indonesia mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita mulai dari lembaga yang namanya legislatif, para DPR-nya mudah-mudahan gak joget-joget lagi, mudah-mudahan bekerja menyuarakan ya aspirasi dari rakyatnya untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, rakyat Indonesia. Mudah-mudahan yang eksekutifnya ya bisa menjalankan amanah konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi program-program yang muncul itu memajukan kesejahteraan, terutama para guru. Hari ini guru honor itu gajinya sebulan itu cuma bayar wifi, Pak. Nggak cukup. Kok tahu Ustaz? Ya saya pernah ngalamin. Ya. Jadi jadi guru honor itu di Indonesia itu ya susah dapatkan sejahtera, karena ada prasejahtera. Maka anggaran pendidikan diantaranya harusnya untuk apa? Untuk mengupgrade, mensejahterakan para guru supaya mereka fokus
kualitas anak bangsa. Yang kedua, setelah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana guru mau mencerdaskan kehidupan bangsa kalau dapurnya kering? Akhirnya banyak guru terjerat pinjol, banyak guru kemudian pulang harus narik ojek lagi. Udah capek bisa belajar, anak-anaknya nggak peduli. Mau anaknya merokok di sekolah, mau anaknya kemudian belajar pintar nggak pintar, urusan Anda. Soalnya saya cuma digaji sekian, akhirnya hilang keikhlasan itu. Makanya untuk membantu keikhlasan, gaji guru dengan layak diantaranya. Orang kalau dikasih 1 juta ikhlas, kenapa nggak dikasih 2 juta misalkan? Jadi makanya untuk membantu keikhlasan itu perlu buat orang senang, ya. Terutama guru-guru honorer kita, ya. Karena kemudian ya, malah dipangkas anggarannya. Alhamdulillah, jangan sampai. Mudah-mudahan di Indonesia negeri kita yang kita cintai ini pemimpinnya amanah, tidak zalim. Amin. Kayaknya aminnya perubahan ini. Ya, baik. Yang ketiga, wasalisa. Sedikit lagi udah Pak. Besok ada jawab kita tahu. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Maka kalau umatku udah jauh, kata Nabi Muhammad dari bimbingan ulamanya, sudah tidak mau mendekat kepada para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Ya, hum warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi tidak mewarisi dinar, harta, dirham, tidak mewarisi harta, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka ilmu itu diambil para ulama. Mereka ulama hidupnya berkhidmat di atas ilmu. Makanya ulama-ulama kita zaman dulu itu ya, berkah ilmunya karena berkhidmat terhadap ilmu. Ukurannya dia ilmunya sudah diajarkan dengan benar atau belum. Jadi bukan kemudian sukses itu kiai ini mobilnya mewah, rumahnya mewah, bukan itu ukurannya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau nanti ukurannya mobil mewah dan rumah mewah kemudian itu saja dimuliakan, maka tempat-tempat itu lebih dimuliakan mungkin. Tapi bukan itu ukurannya. Ya, memang kalau jadi seorang ulama, dia harus bisa menghadirkan nilai-nilai kebaikan dengan hartanya. Kalau yang lapang, kalau yang sempit, ya dengan ilmunya disampaikan saja yang benar itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wasalisa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yang paling bahaya yang ketiga ini, yakhrujuna minad dunya, mereka akan keluar dari dunia bi ghairi iman. Maksudnya mereka akan meninggalkan dunia, wafat. Ya, keluar dari dunia. Yaitu apa? Menuju alam barzah, meninggal dunia. Yang paling parah bi ghairi iman, tanpa perbekalan iman, tidak membawa iman. Kalau seperti itu yang terjadi akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah. Maka disebutkan wal maqala ats-tsalitsah an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi al-Khalifatul Awwal, ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq al-Khalifatul Awwal. Jadi kadang kalau di masyarakat kita al-Khalifatul Ula, nah ini nahwunya kurang benar. Al-Khalifah, ya, Al-Khalifah itu isim muzakkar. Ya, kalau ahli bahasa artinya orang yang paham bahasa Arab, Al-Khalifatul Ula, nah itu salah, itu tidak sesuai kaidahnya. Al-Khalifatul Awwal, khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu kepada Abu Bakar. Qala, kata Abu Bakar, man dakhala al-qabr bila zani fa ka'annama raqibal bahr bila safinah. Abu Bakar menyebutkan begini, siapa yang masuk ke alam kubur tanpa persiapan bekal bila zadin fa ka'annama raqibal bahr bila safinah, maka seumpamanya dia sedang berlayar di tengah lautan tanpa perahu, tanpa kapal. Ibaratnya kalau saya bahasa saya sekarang, Pak, masuk kering tinju tanpa ini keahlian dan tanpa apa namanya itu yang bulat-bulatnya itu, bulat tinju itu, ya bonyok lah. Makanya penting bagi kita persiapkan bekal kita, Pak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bekal yang terbaik adalah qalbun yang salim,
Kapan itu bermajelis ilmu? Maka kalau ada majelis ilmu, saran saya kita iltizamkan, kita dakati istiqomah, ambil yang baiknya. Kalau ada yang tidak sepakat, terutama dalam masalah furu'uddin, dalam masalah furu'uddin, masalah cabang saja, nah ini kita lapang saja. Tapi kalau dalam masalah usuluddin, dalam masalah pokok, ya contohnya apa? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Nah, itu usul itu, masalah pokok. Tiba-tiba datang seorang ustadz yang berpaham Ahmadiyah. Nabi terakhir ada namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India, punya kitab Tazkir. Wah, ini sesat nih. Ini harus tegas kita. Ini masalah pokok, masalah usul, tidak boleh toleransi. Prinsip kita tegas. Jangan ambil ilmu dari orang seperti ini. Tapi kalau cuma masalah-masalah pokok, masalah cabang, yang kunut subuh, silahkan yang mau, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ini nggak usah diperangi, ini nggak usah dimarahi, ya ini lapang saja. Ya silahkan, memang ada mazhabnya seperti ini, enak. Jadi memang perlu hikmah itu dengan banyak majelis ilmu, terutama dengan para ulama yang luas, at-tawasu' fil ilmi, luas ilmunya. Ngajinya dulu tuntas dari A sampai Z-nya, dia ngaji sama gurunya, kemudian diajarkan kepada para jamaah, sehingga orang semakin hidup kalbunya sebagaimana dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena nanti saat kita masuk alam kubur, kemudian dibangkitkan di yaumul ba'ats, kemudian di yaumul mahsyar kita dikumpulkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu sudah tidak ada gunanya lagi harta, sudah tidak ada gunanya lagi keberadaan anak-anak kita. Illa man atallaha bi qalbin salim, kecuali menghadap Allah dengan qalbun yang salim, qalbun yang hidup. Ihya'ul qalb, makanya akhirnya menghidupkan qalbu bimujalasatil ulama, bermajlis ilmu dengan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kitab Nasoil Libat. Banyak sebenarnya kajian-kajian di dalamnya, nasihat-nasihat ketua-ketua yang sangat bijak mengingatkan kita kepada Allah, kepada akhirat kita, sehingga sayang kalau dilewatkan untuk pengkajian-pengkajian tentang kitab Nasoil Libat ini. Karena begitu kita mengkaji, menyelami lebih jauh, insya Allah akan muncul hikmah, akan muncul kemudian hati yang saling, qalbun yang saling. Semoga Allah ridha kita. Barakallahu fikum. Demikian. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan, atau yang mau bertanya, kami persilahkan. Yang bertanya setelah itu boleh pulang. Silahkan bila ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, silakan. Usia sudah sepuh ya, mau apa? Pesantren juga udah lewat waktunya, terus mau belajar, kadang-kadang kalau ikutan kelas itu agak sulit gitu ya cari waktunya. Jadi ya salah satunya kita jadinya sekarang cuma medsos, jadi ikut-ikutan lah lihat medsos gitu ya. Nah, kita mau cari-cari guru di medsos itu bagaimana kira-kira kriterianya supaya kita tidak tersesat gitu. Karena sekarang banyak yang tadi seperti yang Pak Ustaz bilang, tampilannya bagus, penyampaiannya bagus, tapi
Nah, itu gimana caranya kita supaya paham lah gitu ya, bahwa ini ulama yang ulama yang tidak benar gitu, yang ulama yang lurus yang bersandar ini yang seperti apa, supaya kita bisa milih-milih supaya kita tidak tersesat gitu Pak Ustaz. Ya demikian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa ya, suatu zaman waktu itu yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan lari dari ulama. Salah satunya memang keberadaan media sosial, keberadaan internet dan yang terbaru AI dan segalanya. Hari ini banyak orang memang udah nggak mengaji lagi, Pak. Ustaz, saya kalau nggak tahu saya cek GPT saja, saya lihat YouTube saja. Makanya akhirnya hilang berkah diantaranya karena tidak mau menghadiri majelis ilmu. Terus bagaimana kriterianya? Kalau untuk media, catatan khususnya media itu sarana saja. Kita boleh ambil informasi-informasi yang valid, yang ilmiah, karena di sana ChatGPT itu apa semua ada. Tapi kalau ulama berbeda. Ulama itu atau seorang guru itu mengajar bukan sekedar transfer knowledge atau pengetahuan, tapi ada adab-adab yang kemudian dia terapkan, ada doa-doa yang dia panjatkan, sehingga dalam berbagai ilmu itu ada interaksi. Makanya di dalam Islam itu bagaimana para sahabat itu dapatkan ilmu dari baginda Nabi, ya interaksi. Artinya bertanya jawab, kemudian berdiskusi, bermudzakarah. Makanya disebutkan sama Syekh Ali Dhum'an, mantan mufti Al-Azhar di Mesir, di Musab, disebutkan fata'allum talaqi wa ta'lim talqin. Kalau mau belajar itu ya talaqi. Talaqi itu apa? Adanya ketemu, ya interaksi antara seorang guru dengan murid. Wa ta'lim, kalau pengajaran itu talaqi, sifatnya diperdengarkan, dibacakan. Wal ilmu baina talaqi wa talqin. Fil ilmi la budda min wujudil ustaz. Maka disebutkan ilmu itu antara talaqi dan talqin. Jadi kalau ada orang kemudian yang belajar harus punya sosok gurunya. Terus bagaimana dengan banyaknya media hari ini? Pertanyaan dari Pak Ganda tadi. Dengan adanya hari ini kita harus bijak-bijak dan teliti dalam memfilter, memverifikasi. Ya, karena hari ini ada orang-orang yang muncul padahal tidak kompeten tapi sudah terlanjur viral karena konten kreator. Mulai dia bicara masalah agama, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dulu menyesatkan. Ini orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang memang dia menguasai teknologi, bikin konten viral dia, banyak pengikutnya puluhan ribu, bahkan jutaan. Sementara ada kiai-kiai sepuh, ada ulama-ulama, masyaikh yang sudah sepuh, karena tidak ada medsosnya, akhirnya orang tak tahu kalau ulama ini ulama betul ulama. Makanya untuk mengantisipasi ini kita harus punya standarisasi. Standar yang pertama adalah kitabullah. Seorang itu ketika berbicara agama harus punya sandaran, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada. Ya, tidak akan tersesat selamanya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi dua saja, kitabullah wa sunnah. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Ya, kitabullah maksudnya Al-Quran, wa sunnah, dan sunnah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang cerita saya bertemu malam tadi sama Nabi, saya bertemu sama Allah, saya bilang ini enggak bisa divalidasi lainnya. Banyak khurafat, dongeng-dongeng yang tidak bisa divalidasi dalam Al-Quran maupun hadis. Maka kalau bicara tentang hukum dalam Islam harus punya dalilnya, Al-Quran atau As-Sunnah.
derajatnya ijma' atau qiyas. Maka masadirul ahkam penting kemudian kita belajar nanti secara betul di santri itu, jadi dia bisa membedakan dalam perkara-perkara ini, suatu hal perkara agama ini maksudnya ijma' atau ikhtilaf. Jadi kalau ijma' nggak boleh ada yang berbeda. Sholat 5 waktu ya dari dulu waktu sekarang itu wajib, aturannya sudah jelas. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4. Udah ada data yang ubah lagi, kita berbeda ada, ini nggak bisa karena sepakatnya sudah ijma'. Tapi ada yang sifatnya ikhtilaf. Penentuan 1 Ramadan kemarin ada perbedaan. Yang satu pakai teropong, yang satu pakai ru'yah, yang satu pakai hisab, wujudul hilal, kahadi, ya, kalender Muhammadiyah dengan kecanggihannya. Nah ini kalau ini masalah ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu rahmat saja, luas saja. Jadi yang pertama harus merujuk kepada kitabullah. Maka kalau sekarang itu di medsos banyak, di YouTube banyak, maka kita harus melihat dalil-dalilnya. Ketika yang disampaikan punya dalil, nah ini kita terimalah. Ya karena dalil itu dari manapun, dia nggak dalil ini melampaui mau ormasnya NU, Muhammadiyah, mau Salafi. Kalau dia ada dalil dia sedang ada masalah. Tapi kalau dia nggak punya dalil, dia jadi masalah. Contoh misalkan saya bermimpi dari malam Nabi belajar sama saya Nabi Sorot, nah itu nggak betul. Sejak kapan ini nggak bisa divalidasi. Ya, biasanya orang yang muncul yang bikin propagandanya muda-muda biasanya di medsos karena belum matang ilmunya. Tapi kalau yang sudah ulama-ulama benar, ya, kemudian dia ketika menghadirkan hujah dari Quran, syarat Quran, surah ini, ayat ini, nah itu bisalah dijadikan rujukan. Yang kedua hadis, dia menguasai ilmu hadis, ya dia ngertinya hadisnya ini, kemudian akwal ulama, ya dia juga kalau dia ditegaskan ulama menyampaikan ini mazhab ini begini, nah itu tanda-tanda yang benar. Yang masalah itu kalau dia menyampaikan menurut pendapat saya, nah ini yang sering keliru karena zaman hari ini ya untuk level mujtahid itu udah sulit dijumpai. Orang menguasai ilmu, berdisiplin ilmu Al-Quran maupun hadis maupun fikih dan seterusnya sulit. Makanya kita harus selektif. Selektif ini butuh kejernihan, nalar, cara kita bernalar, cara kita kemudian bisa punya critical thinking, ya, cara kita ini yang disampaikan benar nggak sih? Kenapa ini dalilnya apa dia? Dasarnya apa? Karena beragama itu kalau Allah kalau Rasul, apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, nggak bisa orang ngarang-ngarang dalam agama ini. Mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia biasanya, ya, dan bahasa Inggris. Jadi itu. Yang ketiga, selain dia merujuk kepada Al-Quran, yang pertama, yang kedua merujuk kepada hadis. Yang ketiga, orang ini ketika dilihat mengingatkan kita kepada Allah dan akhirat kita. Jadi kalau mengingatkan akhirat, sering mengingatkan kita kepada nasib kita di akhirat, mengingatkan kita kebesaran Allah, ini yang harus dipegang kuat-kuat. Karena zaman hari ini, ya ceramah itu bukan tentang lucu, humoris saja. Ya, harus ada muatan-muatan ta'zimullah, mengagungkan Allah. Harus ada muatan-muatan rasa khusyuk yang dihadirkan, sehingga dalam masalah agama kita tidak boleh kemudian standar dari retorika saja. Nanti banyak orang-orang yang punya public speaking bagus, retorika bagus, tapi tidak bermuatan kepada Allah dan akhirat kita. Sehingga orang seperti ini ngaji guyon terus ketawa terus, cengengesan terus, sebut ayat-ayat neraka ketawa dia, sebutkan ayat-ayat surga malah nggak pengen masuk surga, kurang antusias. Nah ini kurang rasa penghayatan. Dalam jalan yang kita spiritual, kita beragama, rasanya perlu kita pertama timbangan kita Al-Quran, kedua hadis-hadis Nabi, yang ketiga aqwal ulama. Ya, di antara ada pendapat-pendapat ulama baik yang sifatnya kemudian sudah menjadi konsolidasi, menjadi kesepakatan konsensus yaitu ijma, maupun yang sifatnya ijtihad.
Imam Syafi'i berijtihad kunut subuh itu sunnah. Maka hari ini datang orang kunut subuh itu sesat neraka. Ini menyimpang dengan Imam Syafi'i, tidak bisa dibenarkan. Ya. Nah, bikin gaduh yang seperti ini. Jadi dipanggil suruh baca kitabnya, ya, supaya kita jelaskan. Gitu. Biasanya kayak gini agak kurang berani. Ya. Karena biasanya di medsos saja dia copy paste kalau berhadapan langsung. Sering seberapa kali saya menjumpai isi kajian begitu, diundang di rumah yang diskusi, bawa kitabnya, tidak siap, ternyata nggak pernah belajar, atau sekedar membaca kitab dulu pun tidak mampu, tapi menghujat orang, menyalahkan ulama besar itu kebangetan. Nah ini yang jangan sampai ada di tengah generasi kita, masa muda kita. Karena ini mereka yang seperti ini menguasai media, punya platform media, sehingga kita harus objektif. Kalau memang itu kebaikan datangnya dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran, hadis, aqwal ulama, ya, maka kita ambil. Dari ormas NU kita ambil, dari ormas Muhammadiyah versi kita ambil, dari teman-teman Salafi ya kita ambil kalau ada kebaikannya. Ya, kecuali kalau sudah menyibukkan pada kegaduhan, pertengkaran yang harusnya lapang di dalamnya. Maka kita tadi referensinya Al-Quran, hadis, aqwal ulama. Kemudian yang ketiga tadi, kita harus bisa melihat ini orang dakwanya ketika disampaikan kita dengar mengingatkan kita kepada kebesaran Allah dan akhirat kita. Itu sifat Allah a'lam bishawab. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami juga ketika mengambil ilmu dari seorang guru, maka diperhatikan adab-adabnya, termasuk diantaranya dengan hujah dalil-dalil yang disebutkan. Wallahu a'lam. Terakhir Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertanyaan secara umum. Di dalam kehidupan kita ini, saya setahu saya kita bagi dua saja. Satu mengenai kenegaraan, dua mengenai keagamaan. Nah, sebagaimana kita ketahui, majelis ulama itu kesal kita memang gabungan dari beberapa aliran menjadilah dia majelis ulama. Nah, yang saya maksudkan sini, kalau di negara sudah ada polisi, kalau ada pelanggaran pidana atau dianggap itu mungkin menimbulkan pelanggaran pidana, maka polisi ngurus. Nah, kita belum bertemu, saya bertemu majelis ulama ini sebagiannya kemudian dikontenkan persoalan ini untuk diketahui masyarakat. Umpamanya ada alirannya itu supaya majelis ulama punya hak untuk memanggilnya atau memprosesnya dan diberikan kontennya, sehingga kita sebagai jemaah yang awam-awam ini bisa tahu kalau melanggar lalu lintas polisi, kalau melanggar agama MUI, tapi tentu dengan segala kebijaksanaan. Terima kasih. Selama ini saya belum lihat bagaimana MUI mengatasi persoalan ini. Kalau dia tindakan pidana, ada polisinya. Demikian. Ini sebagai saran kami, maksudnya supaya MUI itu dipercayakan lebih luas kekuasaan dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia MUI. MUI ini memang dalam sejarah pembentukannya di era Buya Hamka rahimahullah itu menjadi mitranya pemerintah. Maka kalau dalam as-siyasah asy-syar'iyyah, dalam kajian pembahasan politik Islam, ya, maka Islam ini memang ada urusan politik, Pak. Jadi ada orang bilang Islam mau saya ikut politik, ini dia nggak paham Islam. Islam itu seluruh dimensi ekonomi, sosial, budaya semua ada Islamisasinya, termasuk politik, ngurusin negara. Maka MUI ini dimaksudkan sebagai mitranya pemerintah. Dalam kajian politik Islam ada umara, ada ulama.
Ulil amri itu ya ini dua ini. Makanya ya alladzina amanu ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini saya 59. Ulil amri minkum ini siapa mereka? Adalah satu al ulama, dua al umara. Jadi pemerintah sama ulama. Tapi saya kan di Indonesia peran MUI yang saya lihat itu sebagai lembaga formalitas keagamaan, berkumpulnya di sana banyak ormas yang dengan pengkajiannya, tapi tidak menyentuh aspek-aspek yang paling prinsip dengan konstitusi langsung, sehingga peran MUI memang tidak bisa menghakimi. Karena MUI cuma bisa kasih fatwa pengkajian, kemudian di dalamnya juga mereka membuat suatu pengkajian untuk mencerdaskan umat Islam, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan di dalam Islam yang sesungguhnya, kalau orang Islam menganut yang namanya negara Islam, kayak di Brunei Darussalam dan di Malaysia, itu ada lembaga konun asasinya. Ya, dulu di Indonesia sempat ada di daerah Aceh itu konun asasi yang dinaungi oleh payung hukum namanya Perda Syariah. Tapi di eranya 10 tahun kemarin banyak Perda Syariah yang dianggap tidak efektif kemudian dihapuskan. Maka dalam hal ini memang negara kita Indonesia mayoritas Muslim secara tegas bukan negara Islam, itu kita sampaikan. Tapi konstitusinya itu bernafaskan nilai-nilai Islam. Karena para ulama kita yang membuat konstitusi UUD 45 dengan Pancasilanya itu, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam prosedur yang namanya ada perdata, ada pidana, sayangnya di Indonesia masih mewarisi kitab undang-undang hukum pidananya peninggalan Belanda yang diamandemen sedikit, revisi, yaitu KUHP. Padahal di dalam Islam, kalau kita mau pidana Islam ada sebenarnya, ya, makanya ada hukum kompilasi itu. Ya, di dalamnya ada nilai-nilai pidana bagaimana jinayah hudud dalam Islam ada dikaji kan? Dalam fikih para ulama bagaimana jinayah hudud, bagaimana ada orang berzina, ya kemudian dia dicampur kalau dia masih bujangan, tapi kalau sudah muhsan, sudah berumah tangga, istri orang sama suami orang berzina itu dilacak sampai mati. Ya, kemudian tentang pencurian korupsi, ya pencurian orang curi dipotong tangan. Itu kalau dipraktekkan, saya yakin mikir orang Pak untuk melakukan tindak kriminal. Kenapa Islam ini konsep pidananya konsep pencegahan, bukan pengobatan. Jadi pencegahan mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya kira tadi kalau MUI seperti itu, memang pemerintah harus kasih otoritas penuh, di mana negara itu harus memposisikan MUI ke depannya kalau mau dia sebagai sejenis MK. Jadi dia punya kedudukan itu, tapi kan tidak pernah. Memang di Indonesia sejak awal berdirinya negara ini, kemudian dengan heterogen masyarakatnya, kesepakatan kita bertemu di satu titik yang namanya Konstitusi UUD 45, kemudian berdasarkan Pancasila. Nah, makanya untuk menemukan titik tengah para ulama kita, dua aspek yang penting, aspek syariah, aspek regulasi konstitusi. Orang Islam di Indonesia wajib taat kepada kitab suci yaitu Al-Quran. Kemudian orang Islam di Indonesia juga harus hormati konstitusi yang merupakan kesepakatan. Jadi kalau itu sejalan enak. Tapi seringkali kan di Indonesia enggak itu. Di Indonesia ini antara pasal dan pasal bisa bertentangan, ya, karena yang tadi diatur dalam perda dan sebagainya macam itu tidak diturunkan sebagaimana mestinya. Maka ini tantangan bagi umat Islam Indonesia ke depan. Kalau umat Islamnya mau kita kafah menjalani Islam sebagaimana perintah Allah dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam Islam secara kafah. Umat Islam harus meyakini bahwa Islam ini sebagai petunjuk berkehidupan
baik dalam skala individual di masjid maupun dalam skala berbangsa dan bernegara. Hadirkan hukum-hukum Islam. Kalau ada orang korupsi, sudahlah. Kalau berdasarkan Islam itu dijatuhkan dari tempat paling tinggi. Kenapa begitu Pak Ustaz? Supaya tidak diulangi sama yang lain. Nah, jadi orang Islam itu memang. Tapi kalau dia benar, dia didoakan, nggak ada dihukum. Islam itu hukumnya tidak diperjualbelikan. Hukum ini bagian dari komitmen bersama untuk menjaga ketertiban bersama. Jadi kalau pertanyaan kenapa MUI Pak belum? Indonesia otoritasnya masih dibatasi. Kecuali kalau ke depan seorang eksekutif, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, kemudian sidang di DPR lewat parlemen, kemudian MK-nya juga setuju untuk menjadikan MUI sebagai lembaga independen yang setara dengan Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, sehingga dia punya wewenang untuk mempidanakan berdasarkan syariat. Jadi kalau ada izin itu bolehlah, itu perjuangan kita amal Islam. Kita terus menyuarakan karena kita yakin hukum pidana Islam jauh lebih efektif dan efisien dampaknya untuk menjaga kemaslahatan bersama. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, sebab kalau banyak yang tersinggung pulang-pulang meninggal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, lapang rezekinya, mudah urusannya, dan sehat jasmani, rohani dan kantongnya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Beli tuabuyu ke Pasar Jati Asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.